Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan dengan tema musyarakah. Di sini kami yang beranggotakan Cindy Andaresta dan ada Indah Fitri Ratnasari dan Arum Indah Lestari. Definisi dan penggunaan. Musyarakah berasal dari kata syirkah yang artinya pencampuran interaksi. Secara terminologi, syirkah adalah persekutuan usaha untuk mengambil hak atau untuk beroperasi. IAI dalam PSAK 106 mendefinisikan musyarakah sebagai akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dengan masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Ketentuan syar'i transaksi musyarakah. Transaksi musyarakah secara syar'i terdiri atas dua jenis, yaitu musyarakah hak milik dan musyarakah akad. Musyarakah hak milik adalah persekutuan antara dua orang atau lebih dalam kepemilikan salah satu barang dengan salah satu sebab kepemilikan seperti jual beli, hibah, atau warisan. Sementara itu, musyarakah akad adalah akad kerjasama dua orang atau lebih yang bersekutu dalam modal atau keuntungan. Rukun transaksi musyarakah dibagi menjadi 3. Yang pertama, transaktor, objek musyarakah, dan ijab kabul. Objek musyarakah ada 3, yaitu pertama modal, yang kedua kerja, yang ketiga keuntungan dan kerugian. Pengawasan syariah transaksi musyarakah. Untuk memastikan kesesuaian syariah pada praktik transaksi musyarakah yang dilakukan Bank DBS melakukan pengawasan syariah secara periodik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang alur transaksi musyarakah. Yang pertama yaitu negosiasi dan akad musyarakah. Jadi, transaksi musyarakah ini dimulai dari pengajuan permohonan pembiayaan musyarakah oleh nasabah dengan mengisi formulir permohonan pembiayaan. Formulir tersebut diserahkan kepada bank syariah beserta dokumen pendukung lainnya. Selanjutnya, pihak bank melakukan evaluasi kelayakan pembiayaan musyarakah yang diajukan oleh nasabah. Bila nasabah dan usaha dianggap layak, selanjutnya diadakan perikatan dalam bentuk penandatanganan kontrak musyarakah dengan nasabah sebagai mitra di hadapan notaris. Kontrak yang dibuat setidaknya harus memuat berbagai hal untuk memastikan terpenuhinya rukun musyarakah. Yang kedua, bank dan nasabah mengkontribusikan modalnya masing-masing dan nasabah sebagai mitra aktif mulai mengelola usaha yang disepakati berdasarkan kesepakatan dan kemampuan terbaiknya. Kemudian yang ketiga yaitu membagi hasil usaha. Hasil usaha akan dievaluasi pada waktu yang ditentukan berdasarkan kesepakatan. Kemudian keuntungan yang diperoleh akan dibagi antara bank dengan nasabah sesuai dengan porsi yang telah disepakati. Seandainya terjadi kerugian yang tidak disebabkan oleh kelalaian nasabah sebagai mitra aktif, maka kerugian akan ditanggung proporsional terhadap modal masing-masing mitra. Adapun kerugian yang disebabkan oleh kelalaian nasabah sebagai mitra aktif sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab nasabah. Kemudian yang keempat, bank dan nasabah menerima porsi bagi hasil masing-masing berdasarkan metode perhitungan yang telah disepakati. Yang terakhir atau yang kelima, bank menerima pengembalian modalnya dari nasabah. Jika nasabah telah mengembalikan semua modal milik bank, usaha selanjutnya menjadi milik nasabah sepenuhnya. Cakupan standar akuntansi musyarakah bagi bank syariah. Ketentuan tentang perlakuan akuntansi transaksi musyarakah didasarkan pada PSAK 106 tahun 2007 tentang akuntansi musyarakah. PSAK ini membedakan akuntansi untuk mitra aktif dan mitra pasif. Menurut PSAK ini, mitra aktif adalah mitra yang mengelola usaha musyarakah, baik mengelola sendiri atau merujuk pada pihak lain atas nama mitra tersebut. Adapun mitra pasif adalah mitra yang tidak ikut mengelola usaha musyarakah.
Berdasarkan perbedaan jenis mitra tersebut, bank syariah dalam skema pembiayaan musyarakah yang diberikan cenderung masuk dalam kategori mitra pasif karena tidak ikut mengelola usaha musyarakah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penyajian transaksi musyarakah dalam lembaga keuangan. Dalam PSAK 106 tentang akuntansi musyarakah menjelaskan tentang penyajian transaksi musyarakah dalam lembaga keuangan sebagai berikut. Mitra aktif menyajikan hal-hal yang terkait dengan usaha musyarakah dalam laporan keuangan sebagai berikut. Yang pertama, aset musyarakah untuk kas atau aset non-kas yang disisihkan dan yang diterima dari mitra pasif. Yang kedua, dana musyarakah yang disajikan sebagai unsur dana sirka temporer untuk aset musyarakah yang diterima dari mitra pasif. Yang ketiga, selisih penilaian aset musyarakah bila ada disajikan dalam unsur ekuitas. Mitra pasif menyajikan hal-hal yang terkait dengan usaha musyarakah dalam laporan keuangan sebagai berikut. Yang pertama, investasi musyarakah untuk kas atau aset non-kas yang diserahkan kepada mitra aktif. Yang kedua, keuntungan tangguhan dari selisih penilaian aset non-kas yang diserahkan pada nilai wajar disajikan sebagai pos lawan atau kontrak account dari investasi musyarakah. Pengungkapan transaksi musyarakah. Dalam PSAK 106 tentang akuntansi musyarakah menjelaskan hal-hal yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan syariah sebagai berikut. Mitra mengungkapkan hal-hal yang terkait transaksi musyarakah, tetapi tidak terbatas pada yang pertama, isi kesepakatan utama usaha musyarakah. Yang kedua, pengelola usaha jika tidak ada mitra aktif. Yang ketiga, pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK nomor 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah.
Sekian presentasi dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.